Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya. Anda bekerja pada perusahaan keluarga? Atau pernah bekerja pada perusahaan yang dimiliki suatu keluarga tertentu? Anda patut bangga dan dapat mencurahkan dedikasi kinerja Anda. Demikian pula sebaliknya, sebagai pemilik bisnis keluarga, Anda harus bisa naik kelas dalam mengembangkan bisnis Anda tersebut. Perusahaan keluarga telah menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Sebagai entitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu atau beberapa anggota keluarga, perusahaan keluarga memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perusahaan non-keluarga. Perusahaan keluarga adalah bisnis di mana kepemilikan dan manajemen dipegang oleh anggota keluarga, seringkali melibatkan beberapa generasi. Perusahaan ini bisa berbentuk usaha kecil, menengah, atau besar, dan operasinya biasanya dimulai dari skala kecil yang kemudian berkembang seiring berjalannya waktu. Pengembangan ini harus didasarkan pada visi misi yang jelas dan tujuan jangka panjang terukur dan terarah serta dilakukan dengan menjunjung tinggi profesionalitas guna menghindari turnover karyawan yang menyebabkan tidak stabilnya kondisi internal manajemen perusahaan. Perusahaan keluarga memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya unik, karena dikelola oleh keluarga ada ikatan emosional yang kuat yang seringkali menghasilkan dedikasi dan komitmen yang lebih tinggi dalam mengelola perusahaan. Banyak perusahaan keluarga yang berorientasi pada tujuan jangka panjang, mengutamakan keberlanjutan dan kelangsungan bisnis yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Proses pengambilan keputusan dalam perusahaan keluarga seharusnya lebih cepat dan fleksibel karena struktur manajemen yang lebih sederhana. Perusahaan keluarga yang baik adalah yang dapat mengidentifikasi adanya potensi toksik produktivitas dan mengeliminirnya, sehingga perusahaan berkembang baik ke depan. Meski memiliki banyak keunggulan, perusahaan keluarga juga menghadapi tantangan unik. Salah satu tantangan terbesar adalah transisi kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konflik seringkali muncul jika tidak ada kesepakatan atau persiapan yang matang mengenai siapa yang akan menggantikan pemimpin saat ini. Dinamika keluarga bisa menjadi sumber konflik dalam pengelolaan perusahaan. Perbedaan pendapat antar anggota keluarga dapat mempengaruhi operasi dan keputusan bisnis. Kadang-kadang, anggota keluarga yang tidak memiliki latar belakang bisnis yang memadai terlibat dalam manajemen perusahaan yang bisa berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan keluarga harus menetapkan standar kompetensi bagi anggota keluarga yang bergabung dalam perusahaan dan patuh akan aturan tersebut sehingga menghasilkan kader yang mumpuni dan dapat dibimbing untuk proses suksesi. Karena proses suksesinya harus mampu menggabungkan elemen unsur lama dan baru serta menyelaraskan semua elemen dari keluarga yang terlibat di dalamnya. Karena dengan keselarasan ini, maka manajemen profesional yang terlibat di dalamnya sebagai faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya drama dalam manajemen yang akan menjadi bola salju kemunduran perusahaan ke depan. Dengan demikian, perusahaan dan manajemen dapat fokus untuk mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Perusahaan keluarga memainkan peran penting dalam ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mereka seringkali menjadi sumber utama lapangan kerja di komunitas mereka dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Selain itu, perusahaan keluarga juga berperan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal melalui produk dan layanan yang mereka tawarkan. Hal ini menjadi faktor keunggulan dan nilai jual dari perusahaan keluarga tersebut sehingga dapat menjadi andalan utama bagi perkembangan ekonomi lokal. Di Indonesia terdapat banyak contoh perusahaan keluarga yang sukses seperti PT Gudang Garam Tbk, PT Jarum Tbk, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
Perusahaan-perusahaan ini telah berhasil melewati berbagai tantangan dan tetap menjadi pemain utama di industri mereka masing-masing. Di luar negeri perusahaan seperti ini diantaranya Walmart, Exor, BMV, Cargill, LG Corporation, Nike, dan masih banyak lagi. Salah satu buku yang baik mengenai hal ini yang dapat Anda baca sebagai referensi berjudul Sustaining Family Business The Essentials karya Dr. Adil Al-Zaroni, seorang pelaku bisnis keluarga terkemuka dari Uni Emirat Arab. Kata kuncinya adalah pemahaman pemilik perusahaan, bagian keluarga yang terlibat dalam perusahaan dan profesional di dalamnya bahu-membahu, mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kemajuan perusahaan ke depan. Siapkah Anda menjadi bagian dari hal itu? Terus ikuti konten channel kami untuk mengulas semua topik mengenai bisnis secara mendalam.